Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube video pembelajaran Nur Ainul Miftahul Huda. Jadi kali ini kita balik lagi ke materi mata kuliah matematika ya, atau matematika dasar atau kalkulus. Nah, saat ini kita akan masuk ke materi terakhir sebelum UTS. Jadi materinya itu sampai turunan. Oke, pertemuan sebelumnya silahkan di-review kembali. Kita sudah belajar tentang tentang kekontinuan. Kemudian sebelumnya lagi tentang limit, sebelumnya lagi tentang fungsi gitu ya. Nah, jadi itu semuanya berkaitan. Jadi nggak boleh saling dilupakan gitu. Nah, ini turunan. Kita masuk ke materi turunan yang sebenarnya teman-teman semuanya sudah pernah dapatkan ini di bangku sekolah. Nah, cuma mungkin agak ada yang sedikit berbeda gitu. Nah, jadi lebih didalami lagi di perkuliahan ya. Nah, di sini ada, langsung saja kita mulai, yaitu ada definisi. Turunan fungsi f itu adalah fungsi f aksen. Jadi kalau turunan itu biasanya pakai f aksen ya, f pangkat gitu, koma di atas gitu ya, yang nilainya di C adalah f aksen C sama dengan limit H menuju 0. Nah, berarti dipakai lagi nih materi tentang limitnya. Limit H menuju 0, FC plus H min FC dibagi H, asalkan limitnya ada. Nah, jadi ada syaratnya, yaitu asalkan limitnya ini harus ada. Limitnya ada gitu ya. Nah, apa syarat limit ada? Nah, di review kembali ya. Nilainya harus tunggal gitu ya, limit kanan sama dengan limit kiri dan sebagainya sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, itu definisinya. Nah, jika f mempunyai turunan di setiap x anggota domain, maka f aksen x. Nah, ini tadi kalau definisinya turunannya di C. Nah, kalau ini di setiap x anggota domain, maka f aksen x itu sama dengan limit H menuju 0 dari fx plus H min fx dibagi H. Nah, jika y sama dengan fx turunan y atau turunan f, dinotasikan dengan y aksen. Jadi kalau turunan itu notasinya y aksen, atau dy per dx, atau f aksen x, atau dfx per dx gitu ya. Jadi cara mencari turunan, mungkin kalau dulu yang kalian pelajari misalnya, berapa turunan dari x pangkat 2, misalkan ini fx-nya ya, maka f aksen x-nya adalah 2-nya pindah ke depan gitu, mungkin yang diajari seperti itu ya. Kemudian x pangkatnya kurang 1, jadi sisanya adalah 2x. Nah, tapi berbeda dengan, bukan berbeda sih, ini berdasarkan definisinya. Kalau yang ini nanti sudah ada sifatnya, teoremanya. Nah, kita gunakan dulu yang berdasarkan definisi ya. Nah, yang pertama ada contoh soal. Jika fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 4, maka tentukan turunan yang pertama f di x sama dengan 2. Oke, sekarang kita coba tuliskan lagi fungsi ini ya, yaitu f aksen C sama dengan limit H menuju 0, dari fc plus H, C plus H dikurang fc dibagi H. Nah, ini kalau sebenarnya kalian kerjakan menggunakan sifat, ini kan berarti kan f aksen x-nya berapa? Ini jadinya 3 dikali 2 dikali x pangkat 1 gitu ya, ditambah 2 ditambah 0. Maka 6x plus 2 gitu ya. Nah, sehingga f aksen 2-nya adalah 6 kali 2, 12 ditambah 2 sama dengan 14. Selesai gitu ya kalau menggunakan sifat atau teoremanya. Nah, tapi kita menggunakan definisinya dulu. Nah, maka f di x sama dengan 2, berarti c-nya 2 nanti. Maka f aksen 2 itu sama dengan limit H menuju 0, fc plus H, berarti f2 plus H dikurang f2 dibagi H. Berarti ini limit H menuju 0, f2 plus H. Kalau fx, dia itu 3x kuadrat plus 2x plus 4. Berarti kalau f2 plus H artinya 2 plus H kuadrat gitu ya, ditambah 2 dikali 2 plus H ditambah 4. Nih baru yang f2 plus H. Kemudian dikurangi f2. f2-nya berarti 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12 ditambah
2 kali 2 4 ditambah 4 ya, dibagi dengan H. Ini saya lanjutkan di sini ya. Maka ini sama dengan limit H menuju 0 dari, nah ini kita kerjakan, berarti 3, 2 tambah H dikuadratkan. Kalau kita cari di sini gitu ya, 2 tambah H dikuadratkan berarti sama dengan 4 ditambah 4H. 4H ini 2H ditambah 2H ya, ditambah H kuadrat. Berarti kita tuliskan 4 tambah 4H ditambah H kuadrat ditambah 4 ditambah 2H ditambah 4 dikurang 12 tambah 4 16 tambah 4 20 dibagi dengan H. Kemudian ini limit H menuju 0, berarti ini kita kerjakan saja, kita kalikan jadinya 12 ditambah 12H ditambah 3H kuadrat ditambah 4 tambah 4 8 tambah 2H dikurang 20 bagi H. Kemudian ini limit H menuju 0. Ini kita kerjakan 12 tambah 8 12 tambah 8 20 20 kurang 20 habis ya. Kemudian 12H ditambah 2H berarti 14H ditambah 3H kuadrat dibagi H. Maka ini bisa kita manipulasi aljabar gitu ya, jadinya H kemudian 14 ditambah 3H per H. Maka dapatlah seperti ini. Jadi dicari limit H menuju 0 dari 14 plus 3H. Maka hasilnya adalah 14. Nah ini sama dengan seperti ini ya, yang tadi kita kerjakan. Memang ini pengerjaannya jadinya lebih panjang ya. Memang seperti itu awalnya. Jadi definisinya memang dari definisi yang tadi ya, maka mengerjakannya harus seperti ini. Itu nomor 1. Kalau nomor 2 gimana? F di sembarang X. Akibatnya apa? Kalau tadi kan F di titik 2, berarti ini kita ganti aja semuanya. Ini kita ganti gitu ya. Ini kita ganti. Berarti ini Fx. Nah, saya nggak kerjakan lagi detail seperti tadi ya, jadi silahkan teman-teman coba. Berarti ini Fx, F aksen X, ini X, ini X. Ini X plus H, ini X plus H dikurang berarti 3X kuadrat tambah 2X tambah 4 gitu ya. Akibatnya nanti ini kita kotakkan dulu ya, ini berarti tidak masuk. Nah ini berarti jadinya berapa? X tambah H dikuadratkan, berarti ini kan berubah ya, berubah jadinya X kuadrat ditambah 2XH plus H kuadrat. Kemudian ini juga berubah ya, jadinya dikerjain semua ya. Ini jadinya 2X plus 2H plus 4. Ini juga berubah jadinya 3X kuadrat tambah 2X tambah 4. Nah ini otomatis semuanya berubah. Jadinya berapa? Ini kan 3X kuadrat. Ini 3X kuadrat, ini 3X kuadrat berarti habis gitu ya. Ini berarti kan, nah kita tulis aja ya biar meminimalisir kesalahan. Berarti sisa 3 kali 2 6XH ditambah 3H kuadrat tambah 2X tambah 2H. Ini kan plus 4 dikurang plus 4 berarti habis. Oke, berarti yang hijau-hijau tuh nggak kita hitung ya. Kemudian berarti minus 2X. Minus 2X juga sama ya. Minus saya hijaukan lagi aja biar meminimalisir tulisannya. Ini kan ada plus 2X, ini ada minus 2X, berarti habis juga. Berarti tadi sisa plus 2H aja. Plus, ya kan, plus 2H. Oke. Nah ini berarti kan masih saya sambung di mana ini? Ini hapus dulu ya. Oke, ini kita hapus aja. Ini bagi H.
maka ini sama dengan di sini aja, ini limit H menuju 0, ini jadinya 6X plus 3H plus 2. Benar ya, 6X plus 3H plus 2 dibagi H, maka H bagi H itu 1, jadinya limit H menuju 0 dari 6X plus 3H plus 2 itu sama dengan 6X plus 2 ya. Kan 6X dianggap konstanta karena limitnya H menuju 0. Jadi sisa 6X plus 2. Nah ini juga sama dengan yang ini. Tuh. Nah sebenarnya kalau mengerjakan nomor 1 nih, boleh nggak Bu kalau kita kerjakan nomor 2 dulu? Boleh. Jawabannya nanti berarti tinggal diganti X-nya menjadi 2. Hasilnya juga sama seperti yang ini. Seperti itu ya. Kemudian ada contoh lagi, jika fx sama dengan 1/x, maka tentukan turunan f di x sama dengan 2. Nah, berarti tadi kita buat f aksen 2 gitu ya. Ini limit h menuju 0 dari f2 plus h dikurang f2 dibagi dengan h. Nah, berarti ini limit h menuju 0 f2 plus h, berarti kalau fx nya 1/x, kalau f2 plus h berarti 1/2 plus h dikurang f2 berarti 1/2 dibagi h, berarti ini sama dengan limit h menuju 0, ini kita samakan penyebutnya gitu ya, 2 plus h, 2 dikali 2 plus h, berarti ini 2 dikurang 2 plus h per h. Berarti ini dapatnya limit h menuju 0. Ini 2 kurang 2 itu habis gitu ya, sisa min, bukan habis ya, 0 min h dibagi 2 dikali 2 plus h dibagi h. Berarti ini sama dengan limit h menuju 0 dikali min h per 2 dikali 2 plus h dikali dengan 1 per h. H dibagi H itu dapatnya 1, maka dapatnya limit H menuju 0 jadinya minus 1 per 2 kali 2 4 ditambah 2H, maka ini dapatnya limit H menuju 0, limitnya udah nggak ada lagi ya. Nah saat H nya menuju 0 maka hasilnya nanti adalah minus 1 per 4. Nah, silahkan nomor 2 nya silahkan dicoba ya. Berarti tadi kalau mau mencoba nomor 2, berarti ini diganti jadinya X gitu ya, plus H, ini fx juga, ini X gitu, ini X. Nah, dikerjakan sama seperti alurnya yang tadi. Jadi 2 nya diganti dengan X. Nah, berikutnya ada contoh lagi. Nah, dalam bentuk akar. Nah, silahkan dicoba ya. Saya nggak coba di video ini karena nantinya akan sangat panjang videonya. Nah, silahkan teman-teman coba, konsepnya sama intinya dengan yang tadi. Nah, kita langsung masuk saja ke rumus-rumus, kita langsung masuk saja ke mana? Ke sini ya, ke rumus-rumus dasar dan sifat turunan. Nah, ini mungkin yang kalian sudah dapatkan ya dulu. Jadi kalau fungsinya konstanta, maka turunannya adalah 0 gitu. Misalkan turunan dari fx sama dengan 2 ya 0. Kemudian kalau dia fungsi identitas fx sama dengan x, maka nanti f aksen x-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kalau yang ketiga, jika fx sama dengan x pangkat n, maka nah ini yang kalian pelajari ya, yang sudah pernah kalian dapatkan, f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Jadi pangkatnya pindah ke depan, terus pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini ada teorema. Nah, ini teorema yang penting sekali, itu nomor 3 dan nomor 4 sebenarnya. Nah, jika f dan g keduanya mempunyai turunan dan k sebarang konstanta real, maka kalau dijumlahkan, ini masih umum ya, mau diturunkan dulu, dijumlahkan dulu baru diturunkan, atau kita turunkan masing-masing, itu sama saja hasilnya. Kemudian kalau konstanta itu sama saja dengan konstanta dikalikan turunannya. Nah, yang berbeda adalah yang kalau perkalian. Kalau dulu saya diajarkannya misalkan turunan perkalian U dengan V gitu ya, U kali V.
Cara cepatnya dulu guru matematika saya mengajarkannya dengan cara U aksen V U aksen V plus UV aksen gitu. Jadi kalau ada perkalian, maka turunannya adalah misalkan salah satu fungsi menjadi U, satunya lagi menjadi V. Nah, kemudian caranya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Berarti kita turunkan dulu U-nya, turunkan V-nya, baru dikalikan U aksen V ditambah UV aksen. Dikalikan ya. Kemudian kalau pembagian dulu saya diajarkannya seperti ini. U per V itu sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi yang menjadi pembilang itu U, penyebutnya V. Nah, berarti harus cari dulu turunan masing-masingnya, U-nya berapa, V-nya berapa, baru disubstitusikan ke rumusnya. Ini sebenarnya sama ya. Ini anggap aja fx-nya U, gx-nya V. Seperti itu ya. Nah, inilah yang harus kalian perhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai keliru gitu ya. Jangan sampai salah, apalagi kalau yang nomor 3 dan nomor 4 ini. Nomor 3 dan nomor 4 ini jangan langsung dikalikan seperti kalian mengerjakan nomor 1 gitu. Kalau penjumlahan atau pengurangan sama saja, mau dijumlahkan dulu atau dikurangkan dulu baru diturunkan, itu sama saja dengan kita turunkan masing-masing baru dijumlahkan. Tapi kalau perkalian berbeda ya. Ada formulanya. Pembagian juga seperti itu, ada formulanya. Contohnya yang mana sih? Kenapa sih perkalian itu perlu kenapa sih nggak kita kalikan aja langsung? Kan bisa Bu, kita kalikan bisa, tapi resiko gagalnya itu lebih besar. Kenapa? Karena terkadang pangkatnya itu lebih besar. Nah, seperti ini pangkat 3, pangkat 11 gitu ya. Sehingga kalau nomor 3 ini kita misalkan saja U-nya misalkan 3x pangkat 3 ditambah 2x plus 1. V-nya itu adalah 4x pangkat 11 ditambah 5x. Maka U aksennya adalah 9x pangkat 2 tambah 2. V aksennya adalah 44x pangkat 10 plus 5. Sehingga perkaliannya, turunan perkaliannya adalah U aksen V. Saya tuliskan lagi U aksen V plus UV aksen. U aksen berarti masukkanlah 9x kuadrat tambah 2 dikali dengan V. V-nya adalah 4x pangkat 11 ditambah 5x ditambah U-nya itu 3x pangkat 3 ditambah 2x plus 1 dikali V aksen. V aksen itu 44x pangkat 10 ditambah 5. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tinggal dikalikan. Jadi hasilnya berapa gitu ya. 9 kali 4 berarti 36, X pangkat 13 ditambah dan seterusnya. Nah, itu caranya ya. Jadi misalkan ya, kalau perkalian bebas, kalian mau buat yang U-nya yang ini boleh, yang ini boleh gitu. Asalkan pasangannya perkalian antara U dan V, U kali V. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada teorema lagi, teorema aturan rantai. Nah, aturan rantai jika F dan ini titik ya. Jika F dan G keduanya mempunyai turunan, maka fungsi komposisi. Nah, ingat lagi fungsi komposisi sudah pernah kita pelajari ya, FOG itu juga dapat mempunyai turunan. Dan fungsi FOG-nya, turunan dari fungsi komposisi F komposisi G itu adalah F aksen GX dikali G aksen X. Nah, ini juga ada nih, jika Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, maka rumusnya dapat dinyatakan seperti ini ya. Jadi rantai, berantai. DY per DX itu sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Contohnya, nah, di mana dipakai turunan berantai seperti ini? Salah satu contohnya ini, pangkatnya besar. Jadi, ini 3x pangkat 4 plus 7x min 8, pangkat 9. Nah, ini memang Bu, tapi kan ini nggak ada fungsi komposisinya. Nah, sebenarnya aturan rantainya itu misalkan aja ini, misalkan U-nya itu adalah 3x pangkat 4 plus 7x min 8 gitu ya. Maka kan Y-nya sama dengan U pangkat 9. Benar nggak? U pangkat 9. Kenapa U pangkat 9? Kan tadi ini kita misalkan sebagai U ya. Jadi Y sama dengan U pangkat 9. Berarti Y aksen sama dengan 9 U pangkat
8. Betul? Nah, ini tapi kita jangan lupa U-nya ini juga harus kita turunkan. Jadi jangan sampai kesalahannya adalah yang sering sekali salah itu kalau misalnya mengerjakan soal seperti ini, yang diturunkan itu hanya yang bagian ini saja, hanya bagian Y sama dengan U pangkat 9 aja. Nah, padahal kalau yang namanya aturan berantai itu kita 2 kali pengerjaan gitu ya. Jadi enggak 1 kali pengerjaan langsung selesai. Nah, kapan dipakainya? Kapan dipakainya itu ketika kondisi-kondisi seperti ini, ketika pangkatnya sangat besar. Kalau masih pangkat 2, tadi masih memungkinkan. Oh, bukan pangkat 2. Misalkan ya tadi X tambah turunan dari X tambah 2 dikuadratkan. Oh, kan ini masih mungkin, Bu. Jadi X kuadrat tambah 4X plus 4 misalnya. Boleh-boleh saja. Daripada pakai aturan berantai takut lupa, Bu, misalnya. Nah, kalau seperti ini gimana caranya? Maka dikalikan dengan turunan si U ini jangan lupa. Jadi 9 U-nya kita kembalikan tadi 3X pangkat 4 plus 7X min 8 dikali dengan turunan dari si U. Turunan U-nya tadi adalah 3X pangkat nih U aksennya itu adalah 12X pangkat 3 tambah 7. Nah, ini jangan sampai kelupaan perkalian ini. Saya tebalkan tuh garisnya. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai dilupakan. Kecuali dia pangkat 1 kayak gini ya. Kalau ini bisa nggak seperti ini? Bisa, Bu. Jadi 2 dikali X tambah 2 pangkatnya berkurang 1 kan, jadi pangkat 1, kemudian ini diturunkan jadinya 1 kan turunan X 1. Jadi sebenarnya sama aja, nggak usah dikalikan juga sama hasilnya. Tapi kalau kondisi seperti ini harus dikalikan. Tuh, nah inilah yang disebut tadi yang dy per dx itu sama dengan dy per du. Nih kan dy per du nya ini turunan terhadap u nya dikali du per dx. Du per dx kan turunan u terhadap x. Nah, jadi jangan sampai, kadang-kadang banyak sekali yang lupa mengalihkan ini. Nah, kalau sudah seperti ini gimana caranya, Bu? Ya kita kerjakan aja. Berarti 9 kali 3 27X pangkat 4. Sorry ya, saya pakai warna merah. 9 kali 7 63X dikurang 72 dikali 12X pangkat 3 ditambah 7. Kalau mau disederhanakan lagi silahkan dikalikan ya. Nah, itu contoh nomor 1. Kalau nomor 2, kenapa ini kan pangkatnya nggak besar, Bu, misalnya. Iya, tidak besar, tapi ini pangkatnya setengah. Kan akar, X pangkat 4 tambah 4 pangkat setengah. Nah, ini gimana caranya? Ya tadi, misalkan, berarti kan U pangkat setengah dikalikan U aksen, jangan lupa. Maka U pangkat setengahnya tadi adalah turunannya, salah, bukan ini ya, salah saya menuliskannya tadi. Ini harusnya langsung turunan U pangkat setengah. Y-nya sama dengan U pangkat setengah. Turunannya berarti setengah U pangkat setengah min 1 min setengah dikali U aksen. Ini setengah berarti U-nya kita balikan. X pangkat 4 ditambah 4 pangkat min setengah dikali U aksen. Turunan dari ini berarti 4X pangkat 3. 4 kan turunannya 0. Berarti ini jadinya 2X pangkat 3 dikali 1 per akar X pangkat 4 tambah 4. Kenapa di bawah, Bu, letaknya? Karena ini ada negatif. Kenapa pangkat setengahnya hilang? Ya kita kembalikan ke bentuk akarnya tadi ya. Dapatlah turunannya seperti ini. Tuh ya, jadi itu salah satu fungsi kapan dipakai aturan rantai ya di soal-soal seperti ini. Kemudian berikutnya ada fungsi turunan fungsi irasional. Ini ketutupannya. Nah, fungsi rasional adalah akar-akar dari fungsi rasional. Jadi akar dari fungsi rasional. Fungsi rasional itu apa?
tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk diingat lagi ya materi yang sudah kita pelajari. Nah, fungsi irasional adalah akar dari fungsi rasional. Contoh, tentukan turunan y sama dengan akar n dari x gitu ya, atau tentukan turunan y dari sama dengan x pangkat 3 plus 4x. Kemudian ini untuk diketahui ya, ada turunan fungsi trigonometri. Jadi kalau turunan sin itu cos, turunan cos min sin, turunan tangan itu secant kuadrat x. Ini harusnya di luar kepala apanya ya. Kotangan turunannya minus cosecant kuadrat dan seterusnya. Ini ada contoh yang bisa kalian kerjakan. Kalau bentuk trigonometri ini kalian harus hafalkan bentuk trigonometrinya. Kemudian ada turunan fungsi siklometri, arcus sin, arcus cos, arcus tan, dan gitu ya, arcus kotangan x, arcus secant x, arcus cosecant x. Nah, itu turunan bentuk-bentuk khususnya. Kemudian ada turunan fungsi logaritma. Masih ingat pelajaran tentang logaritma. Jadi fx a log x gitu, turunannya apa? Seper x ln a gitu. Akibatnya apa? Jadi jika fx sama dengan ln x, maka turunannya adalah seper x. Kemudian yang terakhir adalah turunan fungsi eksponensial. Jika fx-nya sama dengan a pangkat x, maka f aksen x itu sama dengan a pangkat x ln a. Yang kedua, jika fx sama dengan e pangkat x, maka turunannya tetap f aksen x-nya sama dengan e pangkat x. Oke, materinya selesai ya. Jadi itulah beberapa. Ini sebenarnya sangat singkat, dari kalau kalian lihat buku materinya panjang sekali. Tapi ini saya singkat menjadi beberapa slide saja yang sangat pentingnya. Nah, untuk membiasakannya supaya bisa mengerjakannya gimana Bu? Kapan kita harus pakai aturan rantai, kapan kita pakai aturan perkalian, pembagian dan segala macamnya? Jawabannya adalah dengan latihan soal ya. Jadi harus rajin-rajin latihan soal. Di buku itu sudah lengkap dari contoh soal sampai latihan soal. Nah, silahkan dicoba dikerjakan. Ya, oke, saya rasa videonya cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga berhasil untuk UTS-nya juga, dan semoga materi yang saya berikan dari awal sampai akhir dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, terima kasih.